Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Jemaat Kristus, apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian yang berkata, besar Kau Allahku, tiada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Segala yang bernafas memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau ajaib, Kau terang, Kau mulia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami ada pada hari ini semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
perkenananmu di tempat ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu, aku cinta padamu.
kita meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bertahtalah di tempat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Masih semangat amin yang ada di rumah? Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Semuanya tepuk tangan. Untuk selama-lamanya kasih setianya, amin. 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 Kita mau katakan Tuhanku Raja Maha Besar. Yes. Yang di rumah yuk kita semuanya tepuk tangan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan Dia Raja yang Maha Besar, amin. Tuhan Raja Maha Besar, yeah. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar.
muka bumi ini. Haleluya, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau sampaikan ucapan syukur kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kau luar biasa dalam hidup kami. Kejadian-Mu ajaib di dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Haleluya, 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 puji Tuhan, shalom. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian? Doa saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian di rumah dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mau berbicara tentang mengucap syukur. Ada beberapa hal yang saya ingin ungkapkan kepada kita, mengapa kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus selalu bersyukur. Nah, sebelumnya kita dengarkan pembacaan firman Mazmur 116 ayat 1 sampai 6 oleh saudara Pierre. Ya. Pembacaan kita terdapat dalam Mazmur 116 yang berjudul berikop, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku,
Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu pagi ini memanggil namamu. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Di mana hari ini kami bersama-sama mau hidangan dengan makanan rohani, yaitu firman Allah yang hidup. Urapi hambamu untuk menyampaikan firman. Doa hambamu ketika pengurapanmu turun di atas kehidupan hambamu. Doa hambamu yang sedang mendengarkan firman, yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Tuhan Yesus, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mengucap syukur. Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur artinya kita berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan atas berkat, atas jawaban doa. Ada orang berterima kasih karena naik pangkat. Ada orang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena naik kelas, karena ujian lulus. Ada orang berterima kasih karena naik gaji. Ada orang bersyukur kepada Tuhan karena baru saja membeli rumah, baru saja merenovasi rumah. Bersyukur. Ada banyak alasan saudara dan saya menaikkan doa syukur. Dan Alkitab katakan bersyukurlah senantiasa. Berterima kasih senantiasa kepada Tuhan. Baik susah maupun senang. Kita diajar untuk terus bersyukur. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Nah, kita bersyukur, sama-sama kita bersuka cita karena bertahun-tahun kita dijajah dan saatnya kita hidup di alam merdeka. 75 tahun kita merdeka. Itulah sebabnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Besok kita merayakannya. Puji nama Tuhan. Nah, orang Kristen yang bijak adalah orang Kristen yang selalu tahu bersyukur, yang selalu tahu berterima kasih kepada Bapa yang ada dalam surga. Bersyukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Ya. Dan kita mengakui Allah adalah sumber berkat. Karena Tuhan kita diberkati. Karena Tuhan kita bisa hidup. Karena Tuhan kita bisa makan, minum sampai sekarang ini. Kita mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama buka Yakobus 1 ayat 17. Firman Tuhan katakan apa kepada kita? Mari kita dengarkan bersama-sama. Yakobus 1 ayat ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya, kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwa apa-apa termasuk berkat datang dari Tuhan. Haleluya, kita harus akui itu bahwa sumber berkat datang dari Tuhan. Jadi jangan ada yang berkata, oh saya bisa dapat keuangan, pekerjaan, saya dapat banyak order. Itu karena kekuatan saya sendiri. Karena saya mampu, karena saya bisa. Saudaraku, Alkitab katakan semua berkat datang dari Tuhan. Tidak ada yang terjadi kebetulan dalam dunia ini. Semua datang dari atas, turun ke bumi. Haleluya. Mari Bapak Ibu serta saudara sekalian kita lihat apa yang mendorong Daud melakukan sesuatu bagi Allah. Bapak Ibu, kalau kita dapat berkat, kita dapat mujizat, misalnya dari sakit jadi sembuh, dari kaya menjadi miskin, kita tentu
berkata kepada Tuhan, terima kasih. Nah, Daud, Alkitab katakan dia sakit, lalu Tuhan sembuhkan dia. Nah, apa yang Daud lakukan? Kita akan lihat sama-sama di dalam Mazmur 116 ayat 1 dan 8. Ya, karena perbuatan Allah yang ajaib. Ya, sekali lagi, ajaib. Kenapa? Tadinya Daud sakit, lalu Tuhan Allah sembuhkan Daud. Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan dia dari sakit penyakit. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud setelah dia dipulihkan? Alkitab memberitahukan bahwa Daud bersaksi tentang kebesaran Allah. Dia memberitahukan bahwa Allah yang menyembuhkannya dari sakit. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita pelajari dalam kehidupan Daud. Dia banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Dia diluputkan oleh Tuhan dari mara bahaya. Dia pernah berkelahi dengan Goliat. Ya, Goliat besar, Daud kecil. Namun dengan pertolongan Tuhan, karena Tuhan menyertai Daud, Daud bisa mengalahkan Goliat, raksasa yang sangat ditakuti pada waktu itu. Dan Daud juga pernah diperhadapkan dengan singa, ya, dan dia bisa kalahkan singa itu. Daud juga pernah mengalami lembah-lembah kekelaman, di mana dia merasa bahwa seperti Allah itu jauh. Dia berdoa seperti doanya tidak didengar oleh Tuhan Allah di sorga. Nah, saudara, pernahkah kita mengalami hal-hal seperti itu? Kita berdoa sepertinya tidak ada jawaban. Daud pernah mengalaminya. Dan saudaraku, namun dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, ketika dia sakit lalu Tuhan sembuhkan, apa yang dia lakukan? Dia memberikan kesaksian, haleluya, tentang perbuatan Allah yang ajaib. Saudaraku, Alkitab memberitahukan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berada di lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, kenapa Daud tidak takut dengan bayang-bayang maut, tidak takut dengan bahaya? Karena dia tahu Allah yang besar menyertainya. Kalau saudara dan saya tahu bahwa Allah menyertai, kita tidak takut dengan pandemi saat ini. Kita tidak takut dengan keadaan dunia ini. Semakin hari semakin mengerikan, semakin menakutkan. Berita-berita hari-hari ini diberitahukan bahwa negara-negara di dunia ini sedang memberitahu, kepala-kepala negara mengumumkan negara-negara tersebut mulai mengalami resesi. Ya, seperti Amerika, Singapura, Korea Selatan, Filipina, dan lain sebagainya. Mereka mengumumkan bahwa mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit. Saudaraku, saya mau beritahukan, ketika saudara hidup benar, ketika kita takut akan Tuhan, maka di masa-masa yang sulit ini, Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan menyertai kita. Itulah sebabnya saya mau beritahukan, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Nah, kalau Tuhan beserta dengan kita, belajar seperti Daud. Apa yang dia lakukan? Dia bersaksi. Ya, apa yang Daud lakukan? Dia memberitahukan bahwa Tuhan Allahnya, Tuhan yang besar dan ajaib. Saudaraku, bersaksi ketika saudara mengalami perbuatan Allah yang ajaib. Yang kedua, Mazmur 116 ayat 1 sampai 4 dikatakan bahwa sebab ia mendengarkan suaraku. Ya, Daud berdoa bahwa doanya Tuhan mendengar. Allah memberi perhatian doa-doa kita. Kita merasa senang ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita. Ya, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku. Daud katakan demikian. Daud berkata, Tuhan mendengar doa dan permohonanku.
Tuhan mendengar doa Daud. Mendengar di sini berarti Allah siap menyediakan apa yang menjadi keperluan kita di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengarkan doa kita. Oh haleluya, Tuhan senang mendengar doa anak-anaknya. Tuhan senang mendengar keluhan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Setiap orang terima Yesus sebagai juru selamat, bahwa kita menjadi anak-anaknya. Ketika kita anaknya berseru kepada Tuhan, Tuhan Allah yang baik, Dia dengarkan doa-doa kita. Haleluya. Saudaraku, cara seperti yang dikatakan oleh Daud, apa yang dia lakukan? Lukas 11 ayat 9 dan 11 katakan, minta maka akan diberikan kepadamu. Caranya supaya doa kita dijawab, permohonan kita diberikan, Alkitab katakan minta, minta, ya, minta maka kamu akan diberi, cari maka kamu akan dapat, ketok maka pintu berkat akan dibuka. Mudah sekali. Tuhan senang mendengar doa-doa kita. Haleluya. Tuhan senang mendengar seruan kita saat kita mengalami kesesakan. Haleluya. Saudara, gampang sekali. Kalau kita lagi mengalami kesesakan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan siap mendengar dan menjawab doa kita sesuai waktunya, sesuai kehendaknya, sesuai dengan kemauan Tuhan. Belum tentu kemauan Tuhan dengan kemauan kita sama. Ya, saya mau beritahukan, tapi yang pasti Tuhan menjawab permohonan doa kita sesuai dengan kemauan Tuhan. Yang ketiga, Ia menawarkan anugerah. Ayat 5 kita baca Mazmur 116 ayat 5. Ya, kita dengar bersama-sama. Yang ketiga, saya mau bicara di sini, Allah menawarkan anugerah. Mazmur 116 ayat yang kelima. Tuhan adalah pengadil dan adil. Allah kita penyayang. Haleluya. Yang ketiga di sini, saya mau bicara tentang Allah menawarkan anugerah. Dia penyayang. Anugerah, apa itu anugerah? Anugerah itu lebih dari kasih. Anugerah itu kita minta 5, Tuhan kasih 50. Kita minta 10, Tuhan kasih 1000. Itu anugerah. Anugerah artinya harusnya kita tidak layak menerima, tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Itu adalah anugerah. Allah menawarkan anugerah kepada kita. Kepada Daud, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu murah hati, adil dan penuh dengan belas kasihan. Saudaraku, kalau seorang ayah melihat anaknya menangis untuk suatu keperluan, seorang ayah tidak tega. Dia tidak akan membiarkan anaknya merintih dan terus menangis. Dan pada saatnya ayah akan memberikan apa menjadi kebutuhan anaknya. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Ketika kita menangis, terus berdoa, dan seharusnya kita nggak layak menerima, tapi karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan, yang tadinya Tuhan nggak mau kasih, Tuhan berikan. Itu namanya anugerah. Tuhan itu murah hati. Karena Tuhan itu baik, kita juga harus selalu bersyukur. Bersyukur buat apa? Anugerah Tuhan yang besar. Seharusnya kita masuk neraka, tapi karena anugerah Tuhan, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan menebus dosa-dosa kita. Tuhan telah mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih dan anugerahnya. Seharusnya kita harus masuk ke dalam neraka yang bernyala-nyala bertahun-tahun ada di sana. Tuhan pindahkan kita dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Itu namanya anugerah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dalam kita dapatkan anugerah belas kasihan Tuhan, kita bersyukur. Bersyukur artinya saudara dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Haleluya. Apa yang dilakukan Daud terhadap kebaikan Allah? Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Tolong. Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Oh haleluya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pertanyaan ini buat saudara juga.
Haleluya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Saudara telah menerima banyak anugerah, banyak berkat, banyak mujizat. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Apa yang kita bisa balas? Saudaraku, Raja Daud, dia melakukan pujian dan penyembahan. Dia tidak bisa balas kan kebaikan Tuhan. Juga seperti saudara dan saya yang ada di rumah, kita tidak bisa balas segala kebaikan Tuhan selain kita bersyukur, berterima kasih dan memuji akan Tuhan. Daud katakan, bagaimana aku membalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pertama, aku akan mengangkat piala keselamatan. Apa artinya? Artinya Daud bersyukur kepada Allah yang menyertainya. Saudara dan saya, ketika Tuhan menyertai, mari kita belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Kita bersyukur berterima kasih karena Tuhan baik. Yang kedua, aku akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang ke-12, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Itu Daud. Aku akan menyerukan nama Tuhan. Artinya Daud memiliki ketapan dalam hidup, selalu bersekutu dengan Allahnya. Saudaraku, Daud menyadari bahwa doa itu sangat berharga. Hidup dekat dengan Tuhan itu sangat baik. Dan itu hal yang sama saya beritahukan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian yang ada di rumah. Apa itu? Ya, Daud katakan aku akan menyerukan nama Tuhan. Saudara dan saya juga, mari belajar apa-apa berseru. Ambil waktu untuk selalu bersekutu, berdoa bersama-sama di rumah, suami istri dan anak-anak. Karena berdoa itu sangat berharga nilainya. Haleluya. Lakukan itu Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kumpul suami istri anak-anak dan berdoa. Haleluya. Dan yang terakhir, ayat 9 katakan begini. Aku boleh berjalan di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Artinya ayat 9 ini, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Daud bersaksi bahwa Allah selalu berjalan bersama dia dan Allah selalu mengawasinya. Haleluya. Ingat, Tuhan menjelajah ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Dia mengawasi saudara dan saya. Saudara, mata Tuhan tertuju kepada kita. Kenapa Tuhan memberikan perhatian kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian? Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan selalu bersama kita. Untuk apa? Selalu menjaga, melindungi dan memagari kita. Haleluya, haleluya. Nah, itulah sebabnya mari kita selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita selalu ingat akan kasih Tuhan. Ketika kita ingat akan Tuhan baik, kita akan bersyukur. Ketika kita ingat akan Tuhan, cinta Tuhan, pengorbanan Tuhan, kita akan berkata, aku tidak akan mundur lagi. Saya akan maju bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Marilah kita ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada banyak perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kemanapun kita pergi dan berada, mari kita masyurkan nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita selalu memproklamirkan nama Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama kami. Jika Tuhan bersama kami belajar untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Ketika kami bersyukur, kami akan melihat mujizat Tuhan. Ketika kami bersyukur, jalan yang tertutup, Tuhan akan buka. Ketika kami bersyukur, kami akan melihat mujizat Tuhan. Ajar kami bersyukur di dalam Tuhan. Firman Tuhan kata, bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan, sebab itulah yang ku kehendaki. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya berguna bagi kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Di surga tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya. Selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian dan berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.